Hai guys, jadi di sini kita berdua akan memaparkan materi biologi tentang bakteri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Putri Alicia dengan nomor absen 35. Bersama saya Alicia Septiola dengan nomor urut absen 06. Kali ini kita akan menyampaikan materi pembahasan bakteri, mencangkup pengertian bakteri, peran bakteri, bentuk bakteri, klasifikasi bakteri, reproduksi bakteri, struktur sel bakteri, peran bakteri dalam kehidupan, dan kesimpulan. Eubacteria diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata eu yang berarti sejati. Biasanya Eubacteria disebut juga dengan bakteria atau bakteri, yang berasal dari kata bakterion, yang artinya batang kecil. Sama seperti Archaebacteria, bakteri merupakan organisme prokariotik uniseluler yang berukuran mikroskopik. Kalian pernah dengar prokariotik gak sih? Ini merupakan bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu pro dan karyon yang artinya sebelum inti. Berarti sel tubuh bakteri sering disebut sebagai sel yang prokariotik, sebab sel ini tidak memiliki membran sel inti sel. Sementara uniseluler artinya bersel satu. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa bakteri adalah makhluk hidup yang tersusun atas sel tunggal yang berukuran mikroskopis alias sangat kecil karena butuh bantuan mikroskop untuk melihatnya. Pengertian tersebut dikemukakan berdasarkan teori yang menyebutkan bahwa bakteri merupakan organisme mikroskopik sehingga sulit dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Organisme ini pertama kali diamati pada tahun 1676 oleh Antonie van Leeuwenhoek, pedagang dan ilmuwan Belanda. Ia menggunakan mikroskop berlensa tunggal yang dirancangnya sendiri. Leeuwenhoek lalu menerbitkan pengamatannya dalam serangkaian surat kepada Royal Society of London yang kemudian dipublikasikan dalam bahasa Inggris pada tahun 1684. Dilansir dari beberapa sumber, hal uniknya hanya lensa sederhana Leeuwenhoek yang tak ada orang lain bisa melihatnya selama lebih dari 1 abad. Leeuwenhoek juga mengamati protozoa yang kesemuanya ia sebut sebagai hewan kecil. Bakteri memiliki peran penting dalam ekosistem, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Adapun peran yang menguntungkan yaitu pertama dekomposer. Dekomposer adalah menguraikan sisa-sisa organisme menjadi zat anorganik yang bermanfaat bagi tubuh. Kedua, fiksasi nitrogen, yaitu mengubah nitrogen di udara menjadi bentuk yang dapat diserap tumbuhan. Yang ketiga, ada produksi makanan, yaitu digunakan dalam pembuatan makanan seperti yogurt, keju, acar, dan kecap. Dan yang keempat, ada bioteknologi, yaitu digunakan dalam produksi antibiotik, enzim, dan hormon. Sedangkan peran bakteri yang merugikan yang pertama ada patogen, yaitu menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, terjadinya pembusukan, yang dapat merusak bahan makanan dan menyebabkan bau tidak sedap. Yang ketiga, kontaminasi terhadap air dan tanah. Bakteri memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, kokus itu berbentuk bulat. Yang kedua, asil itu berbentuk batang. Yang ketiga, spiril. Spiril adalah berbentuk spiral. Adapun klasifikasi bakterinya, yang pertama berdasarkan bentuk, ada kokus, basil, dan spiril. Lalu berdasarkan kebutuhan oksigennya, pertama, aerob membutuhkan oksigen untuk hidup. Yang kedua, anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Yang ketiga, fakultatif anaerob, yaitu dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Setelah itu, ada juga berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang pertama, autotrof, mensintesis makanan sendiri. Yang kedua, heterotrof, mengambil makanan dari organisme lain. Reproduksi sel terbagi atas reproduksi aseksual yang terjadi pada pembelahan biner, merupakan proses pembelahan sel bakteri menjadi 2 anakan sel yang identik. Yang kedua, reproduksi seksual terjadi pada konjugasi, yaitu pertukaran materi genetik antara 2 bakteri melalui jembatan konjugasi. Yang kedua, transformasi, yaitu penyerapan DNA dari lingkungan oleh bakteri. Yang ketiga, transduksi, yaitu transfer DNA bakteri melalui virus.
Struktur sel bakteri. Yang pertama, dinding sel memberikan bentuk dan perlindungan pada sel bakteri. Yang kedua, membran plasma berfungsi mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma, yaitu cairan sel yang mengandung ribosom, DNA, dan berbagai enzim. Yang keempat, ribosom adalah tempat sintetis protein. Yang kelima, DNA merupakan bahan genetik bakteri yang berbentuk lingkaran. Yang keenam, flagella merupakan alat gerak yang membantu bakteri bergerak. Yang ketujuh, pili, yaitu rambut halus yang membantu bakteri melekat pada permukaan. Yang kedelapan, kapsul merupakan lapisan pelindung yang membantu bakteri menghindari fagositosis. Peran bakteri dalam kehidupan terbagi atas peran yang menguntungkan. Terjadi pada industri makanan, penghasil yogurt, keju, acar, dan kecap. Industri farmasi, antibiotik, enzim, dan hormon. Pengolahan limbah, bioremediasi, serta pertanian, fiksasi nitrogen. Sedangkan peran merugikan terjadi pada penyakit TBC, pneumonia, dan tifus. Juga terjadi pada pembusukan makanan, kayu, dan kain, serta kontaminasi air dan tanah. Jadi segitu saja pemaparan materi dari kami berdua. Adapun kesimpulannya, bakteri merupakan organisme uniseluler prokariotik yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Bakteri dapat bermanfaat bagi manusia, tetapi juga dapat menyebabkan penyakit. Penting untuk memahami karakteristik dan peranan bakteri agar dapat memanfaatkannya secara optimal dan mencegah dampak negatifnya.